Kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Yang terhormat wabil khusus sahibul musibah Bapak Karyanto beserta keluarga besarnya, yang terhormat para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak RT, Bapak-bapak, jamaah, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda adanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan, silahkan. Yang terpenting jangan berisik. Setuju ya? Saya hanya kultum kuliah 70 menit. Oh, kepanjangan 7 menit saja. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita buka ayat Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita adalah orang yang beriman. Apa kata Allah? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kadang-kadang orang mencari uang, mencari harta, dari pagi berangkat pulang sore. Ada juga yang berangkat pagi pulang pagi. Ada juga yang berangkat pagi nggak pulang. Ada juga. Ibu pilih mana Bu? Suami berangkat pagi pulang sore dengan berangkat pagi pulang pagi dengan berangkat pagi kagak pulang-pulang. Pilih mana? Nggak pulang. Kenapa? Nggak pernah ngasih duit, kata dia begitu. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, menurut orang pekerjaan yang kita lakukan adalah hina. Belum tentu di hadapan Allah hina. Betul atau tidak? Menurut orang pekerjaannya adalah mulia, tapi belum tentu di hadapan Allah itu adalah mulia. Oleh karena itu bersyukur segala apa yang Allah berikan kepada kita. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, yang terpenting adalah mendapatkan rezeki yang halal. Ayo pilih mana, sehari 10 juta halal daripada sehari 1 juta haram. Alhamdulillah 10 juta sehari halal. Alhamdulillah. Hadirin ma'asyiral muslimin, catatannya apapun profesi kita jangan membuat kita lalai kepada Allah. Ini kadang-kadang nggak begitu Pak. Semangat cari uang tapi lalai dari Allah, nggak ingat sama Allah. Ang-dzikrillah yang dimaksud ingat di sini kepada Allah adalah apa? Lihat dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Jadi yang dimaksud lalai dari zikir kepada Allah adalah jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan, cari uang yang kita lakukan membuat kita lalai, yaitu sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walaupun lagi mancing, pas lagi beduk, sholat di situ nggak apa-apa, gelar sejadah sambil di depan joran. Ya mungkin kalau lagi sholat ada jorannya lagi goyang-goyang kagak khusyuk, jangan-jangan. Kalau perlu tarik dulu jorannya, taruh dulu, sholat dulu di situ juga nggak apa-apa. Bawa sajadah dari rumah, bawa sarung dari rumah, habis sholat lanjut lagi, sampai sore nggak dapat juga, ya pulang. Nah ini mah kadang-kadang orang mancing itu memang hidupnya nggak pernah maju, Pak. Betul, nggak pernah maju, makanya jangan mancing. Orang hidupnya nggak pernah maju selangkah, kecebur empang, kan begitu. Hadirin ma'asyiral muslimin. Yang kedua, di samping harta kita cari, jangan sampai kita lupa sholat. Anak-anak kita juga sama. Jangan gara-gara ibu-ibu sibuk ngurusin anak, bapak sibuk ngurusin anak, mencari rizki, mencari uang, katanya demi keluarga, tapi lupa sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa yang sibuk mencari rizki, siapa yang sibuk ngurus keluarga, tapi lupa sholat, maka dia termasuk orang yang rugi. Ruginya apa? Lihat dalam Al-Mudaththir, surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 44. Orang yang tidak sholat itu nanti sama neraka sakor ditanya, masalakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Mereka penghuni neraka sakor mengatakan, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Karena kami dulunya waktu di mana, Pak? Di dunia. Karena kami dulu termasuk orang-orang yang lalai dari sholat 5 waktu. Tapi alhamdulillah bapak-bapak di sini masa insya Allah yang namanya beduk maghrib adanya di masjid. Alhamdulillah. Beduk zuhur adanya di masjid. Alhamdulillah. Beduk subuh adanya di masjid. Beduknya di masjid, orangnya. Mudah-mudahan setelah malam ini kita mendapatkan tausiah sadar. Karena hidup ini singkat, benar apa tidak? Gak ada yang tahu. Al-mautu babun wa asbabuhu mutanawwi'un. Kematian itu adalah sebuah pintu, sebabnya macam-macam. Orang gak sakit, banyak juga yang meninggal. Habis olahraga makan sehat ya. Habis olahraga meninggal banyak. Ada juga orang yang sakit jantung. Ini makanya ibu-ibu jangan membuat bapak-bapak sakit jantung. Apa yang membuat bapak-bapak sakit jantung? Yang pertama punya istri cerewet. Yang kedua punya istri galak. Itu benar. Yang ketiga punya istri kurang bersyukur atas pemberian suami. Gimana jantungnya nggak kuat? Kenapa emang? Ya belum pulang aja udah dak-dik-duk dah. Begitu sampai depan rumah, mana setoran? Begitu langsung. Masya Allah, ya Allah. Kasihlah setoran 20.000. Apa? Dari pagi sampai siang gini, Pak, cuma dapat 20.000. Emang kemana baik? Ya, kerja sampai dapat cuma 20.000 dari pagi sampai siang. Itu istri yang membuat suami sakit jantung. Gak lama kemudian bisa jadi suaminya mati duluan. Makanya banyakkan janda daripada dua. Benar apa benar? Benar apa benar? Jadi ibu pengennya mana? Ibu duluan atau suami duluan? Oh, ya hati-hati, rawat dengan baik. Ya jangan istri jadi istri galak. Jadi istri yang lembut. Ya kan? Punya suami yang kurang perhatian sama kita, nggak usah galak, lembutin aja. Abang, kalau begini terus bang, setiap hari nggak ngasih uang sama Ning bang, lebih baik bang kita pisah ranjang. Begitu. Maksudnya bagaimana mah? Iya, ranjang papa di kebun, saya di kamar. Itu halus namanya, benar apa benar? Daripada dibentak-bentak. Lama-lama jantungan kumat, ininya kumat, mati. Yang susah ibu juga, benar bang enggak? Jadi punya status baru.
apa namanya? Iya. Kalau janda tua sih mending 60 tahun ke atas, nggak ada yang godain. Bener apa bener? Coba kalau 40 ke bawah itu di Sukabumi itu. Banyak janda umur 20, 21 misalnya. Banyak banget. Loh, Bapak, ya kan saya penyuluh. Jadi kan saling koordinasi dengan penyuluh-penyuluh di antar kabupaten. Di sana janda ada berapa? Banyak sini kan begitu. Langsung kapan kesini? Nawarin begitu. Allah, orang mau datang malah ditawar. Maka syarat yang supaya kita ini nanti begitu meninggal dunia dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita ingin dipanggil oleh Allah, wahai jiwa yang tenang. Maksudnya jiwa yang tenang itu begitu meninggal dunia, Pak, tenang. Bu, lihat Bu. Abang lihat, kalau yang meninggal istri duluan, ya, kalau yang meninggal istri duluan, lihat meninggalnya tenang apa tidak. Lihat wajahnya. Kalau wajahnya tersenyum, berbahagialah Bapak. Emang kenapa? Dia mengizinkan untuk nikah lagi. Kan begitu. Tapi jangan coba-coba begitu lihat wajahnya serem. Galak banget kelihatannya, serem. Jangan coba-coba. Bapak baru mau nikah aja cekek sama dia nanti. Hati-hati, lihat. Jiwa yang penuh dengan ketenangan. Bapak juga sama. Begitu meninggal gak banyak pikiran. Yang dilihat adalah sesuatu yang indah. Begitu kita lahir dulu, ya semuanya itu orang yang hakun. Tetapi yang lahir jabang bayinya yakun. Jabang bayinya nangis, tapi di sekitarnya banyak yang tertawa gembira. Alhamdulillah, lahirnya dengan kondisi selamat si jabang bayi. Si jabang bayi menangis, tapi di sekitarnya dalam kondisi bahagia. Begitu juga kita meninggal, Pak. Yang bagus adalah kita nih yang meninggal, yadhakun, artinya bahagia. Haulakum yabkun, di sekitar kita semuanya, mereka semuanya nangis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Oh, Bapak, Masya Allah, saya ingat betul sama dia, Masya Allah, orangnya baik banget. Pokoknya sedih kita, Pak. Tapi ada juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Oleh si Anu, biarin bermampus sekalian. Gara-gara dia ayam kepada hilang dulu katanya. Naudzubillah min. Jangan sampai terjadi. Maka syaratnya adalah sebelum kita meninggal dunia, ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Syaratnya Ibu supaya kita meninggal dalam kondisi tenang, Bapak, ya. Yang pertama adalah jangan lupa banyak sedekah. Tadi kan uang dikumpulin, bener kan? Uang dikumpulin kalau nggak ingat sama Allah itu biasanya orang itu pelit. Uangnya makin banyak, bukan semakin orang menjadi semakin dermawan, tapi semakin pelit. Kenapa? Karena dia nggak pernah ibadah kepada Allah. Tapi insya Allah, orang yang bekerja siang malam tapi selalu ingat sama Allah, sholat, zikir kepada Allah, maka dia akan menyisihkan sebagian rezekinya. Masih banyak saudara-saudara kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Masih banyak orang-orang yang jompo perlu dikasih sebagian rezeki yang kita miliki. Masih banyak janda-janda tua yang perlu santunin. Janda muda dikawinin. Biar kompak kan begitu. Masya Allah. Tuh, insya Allah sedekah. Kenapa? Kalau nanti belum sedekah, rezeki dikumpulin semuanya, dibeliin mobil, dibeliin rumah, dibeliin kontrakan. Bapak meninggal duluan, yang nikmatin siapa? Anaknya. Ya kalau anaknya benar. Kalau anaknya benar, mobil dikasih ke yayasan.
Yayasan Ibnu Abbas. Iya kan? Iya, buat operasional. Itu pahala mengalir terus itu. Sampai di dalam kuburan dia selalu naik mobil yang disedekahkan ke yayasan tadi. Kalau nggak percaya, sok buktikan. Habis itu mati. Insya Allah sedekah. Jangankan itu, sedikit saja yang kita sedekahkan. Apa? Nggak banyak-banyak. Al-Khobes, sepotong roti saja itu sampai menjauhkan dari api neraka. Ada seorang nenek-nenek, Bu, dalam kitab itu diceritakan, begitu ada api mau menyambar, itu langsung ada yang libas, wes. Api mau menyambar dirinya, ada yang libas, wes. Ditanya, lu siapa? Akhirnya itu yang tadi menggibas tadi, dia bilang, aku adalah sepotong roti yang dulu kamu sedekahkan seumur hidup. Kamu gak pernah sedekah apa-apa, cuma pernah sedekah sepotong roti. Begitu ada pengemis, Bu, lapar Bu, Ibu mau makan sepotong roti, langsung kasih sepotongnya sama pengemis. Jangan ini malah bilang begini, roti cuma sepotong, datang lagi pengemis. Jangan kasih. Kalau perlu kasih semua. Sepotong-potong itu kasih semua. Bapak, Ibu hanya minum air saja. Dan juga sepotong roti lagi yang masih disimpan. Kayak gitu kan? Kan masih ada simpanannya. Hadirin ma'asyiral muslimin. Kalau Bapak tidak sedekah nanti nyesel. Ayat yang terakhir maka ditutup. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau ajal sudah datang, sudah tidak bisa ditunda-tunda. Begitu datang malaikat, apakah ngomong dulu sama kita? Enggak. PRT Sadli kata malaikat, gua datang sama lu mau ngapain? Gua cabut nyawa lu, jangan dulu, jangan. Pasti ngomongnya begitu. Kenapa? Karena dikasih tahu, Pak Dadang, lu siapa? Malaikat maut, jangan dulu. Sebelah tetangga saya ketua, orangnya itu aja dah. Jangan saya, pasti begitu ngomongnya. Benar apa tidak? Tapi kita, malaikat datang kepada kita, nggak bilang-bilang, benar atau tidak? Nggak pakai ngomong. Kadang-kadang lagi makan, keselak bakso, segede kepelan begini, mati. Karena makannya nggak baca bismillah, sampai mangkoknya keselakan begitu kan. Mati. Ada juga yang lagi tidur, ya kan? Tidur nggak baca doa, kebablas, nggak bangun-bangun. Seperti Mbak Sulit, ya kan? Bangun, tidur, bangun, tidur terus akhirnya dia kan. Mati. Maka oleh karena itu persiapkan. Yang pertama nggak usah banyak-banyak deh. Sholat kita lah, benerin. Minimal sholat 5 waktu dulu. Yang kedua, kalau sholatnya udah bagus, jangan lupa banyakin sedekah walaupun sedikit. Ada uang 10.000, sedekah separuhnya 5.000. Ada uang 100.000, sedekah. Ya terserah. Kadang-kadang kita begitu Ibu, ya Alhamdulillah biasa saking murahnya kita dan mawarnya kita. Ibu lagi ngantongin 100.000, ada pengemis datang, sini Bu, dikeluarin 100.000, diambil sama dia. Ibu bilang kembaliin 99. Begitu kembali bener banyak banget kembaliannya sama dia. Di India Pak, pengemis punya uang 1,5 miliar di India itu. Belum lama di Bogor pengemis punya uang 500 juta. Makanya kita selektif betul. Ini benar-benar ngemis apa enggak? Jangan-jangan jadi pekerjaan. Kalau jadi pekerjaan sekali kasih, 2 kali kasih, 3 kali jangan. Kenapa? Nanti tuman kata orang Jawa bilang. Besok datang lagi. Bahkan bukan sekedar datang, bilangin ke temannya. Soalnya orangnya baik benar, katanya begitu. Hadirin ma'asyiral muslimin. Jadi kesimpulannya adalah ayo perbaiki sholat kita dan juga sedekah kita sebagai amal kita untuk investasi ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sedikit manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Khususan taqabbal thawabahu ila almarhumah Ibu Yuli Inovanti binti Muhammad Maimun wa ila almarhum Kartorejo bin Fulan, Salinam binti Fulana, Tukinam binti Kartorejo, Rakimin binti Kartorejo, Rakiyam binti Kartorejo, Rakinam bin Kartorejo, Soma Suito bin Wonosetiko, Supami binti Mangun, Muhammad Maimun
bin Fulan, Sri Kustina binti Fulana, Sri Suyono bin Fulan, Sukarman bin Fulan, Rusdi bin Fulan, Munirah binti Fulana, Mudi bin Fulana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum waj'al jannata mathwahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.